Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Jian Aretosa dengan NIM 343020000024 dari kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan media pembelajaran bahasa Indonesia guna untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Muhammad Afandi, SPD, MPC, MH. Media pembelajaran ini dikhususkan untuk siswa-siswi SD kelas 3 dalam materi energi dan perubahannya. Media pembelajaran kami berupa flipbook mengenai teks deskripsi yang dikhususkan untuk kelas 3 sekolah dasar, tema 6 yaitu energi dan perubahannya. Sebelumnya, saya akan menampilkan flipbook dari media pembelajaran kami. Kami membuat media pembelajaran flipbook yang dikhususkan untuk kelas 3 dari materi energi dan perubahannya. Kompetensi dasarnya adalah 3.2, yaitu menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Yang selanjutnya adalah KD 4.2, yaitu menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulisan dan visual menggunakan kosakata baku dan efektif. Tujuan pembelajaran kami yaitu dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasikan informasi terkait perubahan energi dengan tepat. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi tentang perubahan energi yang terdapat pada teks dengan tepat. Lalu selanjutnya, setelah selesai pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami perubahan energi. Cara penggunaan dari flipbook ini adalah buku digital ini dapat dipelajari siswa secara individu dengan atau tanpa didampingi oleh guru maupun didampingi dengan guru. Petunjuk penggunaannya yaitu ikuti pembelajaran sesuai dengan yang diajarkan guru, pelajari secara mandiri tentang materi yang terdapat pada buku digital. Selanjutnya, ikuti kegiatan belajar yang disajikan oleh buku digital. Ulangi apabila kurang memahami materinya. Selanjutnya, lanjutkan pembelajaran selanjutnya yang sesuai diajarkan oleh guru. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari flipbook media pembelajaran mengenai teks deskripsi. Nah, flipbook ini dapat di-share oleh guru melalui grup WhatsApp ataupun nanti bisa dibukukan oleh guru. Pada halaman pertama, kita akan menemukan daftar isi. Nah, daftar ini, isi dari flipbook ini adalah kata pengantar, tujuan pembelajaran, materi isi, cara penggunaan materi, video pembelajaran, kuis, serta profil penulis. Di halaman ketiga ada kata pengantar. Lalu halaman keempat ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait perubahan energi dengan tepat. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi tentang perubahan energi yang terdapat pada teks dengan tepat. Lalu setelah selesai pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami perubahan energi. Pada halaman selanjutnya terdapat materi isi, yaitu kelas 3 pada materi energi dan perubahannya. Kompetensi dasar yang digunakan adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Serta kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulis dan visual, menggunakan kosakata yang baku dan menggunakan kalimat yang efektif. Lalu pada halaman selanjutnya
ada cara penggunaan. Cara penggunaan ini siswa dapat menggunakan secara mandiri maupun dituntun oleh guru yang ada di kelas. Selanjutnya pada halaman 1 kita masuk ke dalam materi, yaitu materi teks deskripsi. Teks deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Hal ini bisa berupa benda maupun makhluk hidup. Tentunya supaya kita bisa memaparkan suatu hal yang jelas, kita butuh detail-detail dari hal yang ingin dijelaskan dalam teks tersebut. Tujuan teks deskripsi. Menurut Uto Trodewo tahun 2007, tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, berdasarkan tujuan teks deskripsi. Karena teks deskripsi tujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu serinci dan sejelas mungkin mengenai suatu objek, suasana, dan perasaan, maka teks ini harus dibuat agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Yang kedua, berdasarkan objek yang dideskripsikan. Objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus, dengan kata lain disebut personal atau individual. Lalu selanjutnya berdasarkan isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap objek yang dijelaskan tersebut. Lalu ada struktur teks deskripsi. Pada struktur teks deskripsi terdapat judul, yang kedua ada kalimat topik, yang ketiga deskripsi, dan yang keempat adalah simpulan. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi dibagi berdasarkan bentuk dan isinya. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama ada teks deskripsi berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, teks ini dibedakan menjadi dua, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri. Maksudnya teks ini tidak tergabung atau dicampur adukan dengan teks lain, atau teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Maksudnya teks ini bergabung atau dicampur dengan teks lain, bisa muncul dalam cerpen, novel, teks iklan, teks berita, dan lain sebagainya. Yang kedua ada jenis teks deskripsi berdasarkan isi. Sementara itu, berdasarkan isinya, teks deskripsi dibedakan menjadi 1. Teks deskripsi spasial merupakan teks yang menggambarkan objek dari sudut pandang ruang dan waktu. Umumnya, objek yang dideskripsikan berupa tempat, ruangan, atau benda. Yang kedua adalah teks deskripsi objektif, merupakan teks yang menggambarkan objek apa adanya, tanpa diberi tambahan opini atau pendapat penulis. Yang ketiga adalah teks deskripsi subjektif, merupakan teks yang menggambarkan objek dengan adanya tambahan opini atau pendapat penulis meliputi apa yang dilihat, didengar, maupun dirasakan. Berikut adalah contoh teks deskripsi. Nah, di sini ada contoh teks deskripsi yaitu sekolahku. Teksnya yaitu sekolahku tampak bersih, halamannya luas dan ditumbuhi rumput-rumput hijau yang membuat suasana tampak sejuk. Selain itu, di halamannya ada pohon beringin yang cukup lebat. Ruang kelas sekolahku cukup besar. Semua lantai ruangan menggunakan keramik, dinding kelasnya berwarna kuning, warna cat pintu dan jendelanya berwarna hijau. Itulah gambaran mengenai sekolahku. Sekolahku yang bersih membuat aku dan teman-teman lebih semangat dalam belajar. Lalu kita masuk ke materi energi dan perubahannya. Di sini terdapat gambar seorang ayah dan dua anaknya. Nah, anaknya yang berbanduk kuning ini sedang memegang kincir angin, yang itu berarti adalah materi energi angin. Sedangkan ayahnya sedang memegang kabel atau ini adalah energi listrik.
Mari kita pelajari bersama mengenai energi dan perubahannya. Nah, pada flipbook ini kita memaparkan materi dengan cara menggabungkan antara teks deskripsi dengan materi. Jadi, materi yang ada di flipbook ini adalah berupa teks deskripsi. Nah, ini adalah terdapat video pembelajaran. Halo, apa kabar semuanya? Video pembelajaran ini sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa lebih Indonesia. memahamkan siswa mengenai energi dan perubahannya Kita serta akan belajar teks mengenai deskripsi. teks deskripsi. Sebelum memulai masuk ke materi, apa ada yang sudah tahu apa itu teks deskripsi? Belum ada yang tahu? Kalau begitu, mengenai. Nah, pada halaman 14 ini, pada flipbook kita terdapat kuis. Nah, kuis ini berupa kuisis yang nanti bisa dikerjakan oleh siswa yang bertujuan untuk melatih dan memberi evaluasi kepada siswa seberapa tingkat pemahaman mengenai teks deskripsi dan juga bentuk energi dan perubahannya. Nah, sekarang kita sudah berada pada kuis yang tertera dalam flipbook tadi. Nah, ini tadi sudah saya mulai ya, lalu saya pause. Nah, ini kita mulai dari awal. Ini ada nama, nanti bisa diganti oleh nama siswa. Kita coba. Nah, ini pada ini kita klik ke start game. Nah, ini adalah kuisnya. Ini kita isi random aja ya. Nah, kalau merah ini berarti artinya jawaban kita salah. Pada ini, kegiatan yang memanfaatkan perubahan wujud membeku, perubahan agar-agar. Nah, kalau hijau ini berarti artinya kita benar. Ada kesempatan untuk menggunakan power up atau tidak digunakan juga tidak apa-apa. Kali ini kita gunakan ya, gunakan power up. Ini kita jawab random aja. Nah, ini ada kesempatan untuk membenarkan jawaban yang salah tadi. Kita pilih random. Nanti terdapat jawaban yang salah. Kita bisa mengulangi untuk mengerjakan kembali. Ini kita tidak menggunakan power up ya.
sudah kuis kita. Nah, ini sedang menghitung hasil dari set. Nah, ini ada peringkat, performa, lalu ada kita bisa memainkan lagi, juga ada terdapat ini benar 6, terdapat benar salah, waktu pertanyaan, dan juga benar penentunya. Ini ada tinjauan soal, jadi kita bisa mengetahui soal-soal yang salah atau benar yang kita kerjakan tadi. Lalu pada halaman terakhir terdapat profil penulis. Nah, media pembelajaran ini dikembangkan oleh kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Cinta Dindarjana Aretosa, Delia Aprilia, dan Belinda Kusumawardani. Nah, itu tadi pemaparan presentasi media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dan juga salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.